Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas Bitcoin sesuai dengan yang banyak kalian request juga. Dan akhirnya ya, Bitcoin ini berhasil rebound kembali ke level harga sekitar 100.000 US dollar. Yang mana di sini per video ini saya record bahkan udah tembus nih ke kisaran harga 103.000 US dollar per koinnya gitu. Dan sebelum saya lanjut videonya, saya mau ucapin congratulations dulu mungkin buat teman-teman yang udah punya conviction atas Bitcoin ini, kemudian mungkin udah akumulasi ketika harganya masih cukup di bawah teman-teman, ya congratulations lah ya buat profitnya. Dan kalau teman-teman telusuri juga di video-video saya sebelumnya, saya udah beberapa kali mengatakan bahwasannya memang 100.000 untuk Bitcoin, ya tinggal tunggu waktu aja. Mengingat juga sekarang yang bermain bukan cuma retail aja, tapi institusi bahkan negara juga udah ikut serta atau udah ikut berpartisipasi dalam mengakumulasi Bitcoin ini. Yang mana ya dengan info yang sederas itu ya nggak heran kalau misalkan Bitcoin ini bisa rebound kembali gitu ke harga 100.000 US dollar ya. Ditambah dengan memang kita tahu fundamentalnya yang mana supply-nya itu, terbatas dan langka, yang mana cuman akan ada 21 juta Bitcoin. Dan ya tentu secara hukum ekonomi dengan peningkatan demand yang sebesar itu dan juga dengan supply yang terbatas, ya otomatis secara teori ekonomi pun, banyak orang yang pasti tahu bahwasannya harganya juga akan cenderung mengalami kenaikan, teman-teman. Dan ya di video kali ini kita bakal bahas banyak seputar Bitcoin ini, tapi tentu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini pertama-tama juga kita mau lihat dulu nih buat altcoin season index juga udah mulai naik teman-teman ke level 39, kemudian Fear and Greed index juga udah mulai naik nih ke level greed lah ya sekitaran 70 buat angka indeksnya. Dan ya mungkin buat teman-teman banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, apakah udah cocok nih buat beli altcoin? Apakah altcoin season bakal hadir nih?" Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bakal saya bahas di lain waktu karena kalau di video kali ini agak kepanjangan. Tapi buat teman-teman yang tertarik mungkin saya bahas lagi seputar altcoin season, boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan saya baca-baca ternyata rame nih yang request, saya bakal usahain buat update secepatnya. Dan pertama-tama kita akan coba lihat dulu nih sebelum masuk ke chart, maksudnya kita lihat dulu dari BTC ETF flow ya, atau inflow-nya dari Bitcoin ETF, yang mana ini bisa kita katakan sebagai salah satu ETF tersukses sepanjang masa ya teman-teman. Di mana di sini kita bisa lihat per tanggal 8 Mei teman-teman, yang mana ini kan tanggal 9 ya, ini datanya masih data kemarin. Dan di sini kita bisa lihat untuk ETF flow ya teman-teman, so far kita secara average ini tentu adalah inflow teman-teman, di mana kita dari tanggal 21 April sampai tanggal 8 Mei tahun 2025 ini kita mengalami outflow itu cuma 2 kali, yaitu di tanggal 20 April sekitar 56,3 million of dollar, dan juga di tanggal 6 Mei yaitu sekitar 85,7 million of dollar gitu. Sisanya itu inflow teman-teman. Dan mostly atau bahkan hampir semua ya ini teman-teman, ini semua bahkan. Ini inflow itu di atas 100 million of dollar gitu ya. Bahkan di sini sempat ada yang gede banget teman-teman, kalau kita lihat di sini kayak 900 million of dollar, itu gede banget teman-teman inflow-nya. Dan tentu ya itu pastinya uang-uang yang tidak sedikit. Dan ya dengan inflow yang sederas ini seperti yang tadi saya katakan, nggak heran kalau kita lihat chartnya buat harga Bitcoin ya tembus teman-teman ke level 100.000 US dollar gitu. Dan di sini kalau secara chart ya kita bisa menganalisa buat Bitcoin, kan sebelumnya saya update ke teman-teman ketika Bitcoin ini masih ranging nih di sini kalau nggak salah. Ya kalian mungkin bisa nonton lah ya video-video saya sebelumnya. Di situ saya jelasin secara detail juga yang mana Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir di sini kita lihat kecenderungannya. Ini saya udah jelasin di video sebelumnya, kalian boleh cross check sendiri buat memastikan apakah yang saya omongin ini benar atau enggak. Yang mana saya katakan Bitcoin ini ada kecenderungan ya dia bergerak kayak tadi teman-teman. Jadi dia naik and then dia konsolidasi dulu, naik, kemudian konsolidasi sedikit and then naik lagi. Dan ya ternyata terbukti teman-teman, ini ternyata cukup tepat lah ya teman-teman ya. Yang mana Bitcoin ini mengalami kenaikan yang cukup oke. Dan ya sekali lagi congratulations buat teman-teman yang mungkin udah akumulasi di bawah dan mendapatkan profit saat ini gitu ya. Dan ya di sini juga kalau kita lihat buat Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir big candle teman-teman, di sini satu candle ini aja kalau kita ukur ya dia naik 6% teman-teman ya, cukup signifikan buat Bitcoin. Dan dengan kenaikan Bitcoin ini juga tentunya memberikan efek positif pada berbagai altcoin lain juga, yang mana naiknya juga signifikan. Bahkan meme coin juga turut serta ya mengiringi kenaikannya dan juga naik cukup signifikan gitu. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman, buat Bitcoin, so far kalau, kita perhatikan ya, dalam beberapa waktu terakhir memang kan membentuk kenaikan yang cukup signifikan nih teman-teman. Maka dalam, jangka waktu dekat atau menengah, I think ya teman-teman, ada posibilitas atau potensi Bitcoin ini bisa aja, untuk menguji kembali di area supply atau resistance-nya yang ada di sini, yang mana ini adalah skenario bullish-nya atau skenario pertama.
Di mana if Bitcoin ini berhasil breakout dari supply area ini, ya blue sky ahead, dia bakalan create new all time high gitu. Tapi at least kita harus lihat dulu nih, dia berhasil menguji ke area supply yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang tanya ini di kisaran harga berapa, ya kalian bisa lihat sendiri di pojok kanan lah ya, sekitaran harga 105.000 dan 106.000 gitu ya. Sekitaran harga segitu lah ya, 105.000, 106.000 gitu untuk supply area yang ada di sini. Yang mana supply area ini juga sempat menahan pergerakan harga Bitcoin nih sebelum-sebelumnya nih, kalian bisa lihat nih. Di sini sempat tertahan beberapa kali juga, yang mana sampai akhirnya karena gagal testing ya, atau gagal breakout lebih tepatnya dari supply area ini, akhirnya harga Bitcoin ini mengalami koreksi gitu, teman-teman. Dan ya, di sini kita lihat ada posibilitas atau chance untuk Bitcoin bisa testing lagi ke area supply area ini, yang mana jika skenario positifnya berjalan, yang mana skenario pertama atau skenario bullish-nya ya dia berhasil breakout, and then dia punya potensi nih buat create yang namanya new all time high baru gitu, teman-teman. Dan itu akan menjadi mungkin euforia ya, atau lebih tepatnya akan menjadi kesenangan dari para holder di market crypto, karena saya mungkin bisa cukup yakin ya, mungkin harusnya teman-teman secara harusnya nih, ini para orang-orang atau pelaku pasar yang mungkin berkecimpung di pasar cryptocurrency ini harusnya punya atau hold nih dari Bitcoin ini sendiri, teman-teman. Tapi ya mungkin ada aja ya orang-orang yang mungkin cuman playing di altcoin atau meme coin aja. Tapi so far kalau teman-teman tanya saya sendiri, ya tentu saya juga portofolionya cukup heavy nih teman-teman, saya sendiri di Bitcoin. Tapi disclaimer alert juga, ini bukan saran jual beli, ini cuman POV dan juga pendapat saya pribadi, dan juga ini kan portofolio saya teman-teman ya, karena memang untuk conviction di Bitcoin cukup besar teman-teman buat saya pribadi. Tapi ya lupakan itu, kesampingkan itu, karena ini juga bukan ajakan jual beli. Tapi untuk skenario pertama kira-kira teman-teman bisa dapat gambarannya, yang mana konfirmasinya ada di supply area di sini. Nah, di sini selama supply area ini belum di breakout, ya kita belum bisa nih melihat Bitcoin bisa rally lagi dan create another all time high baru gitu. Tapi ternyata jika Bitcoin ini berhasil testing and then dia ternyata terkoreksi teman-teman, atau terkena rejection after testing nih, atau setelah menguji di supply area ini, ya wajar teman-teman. Dia udah naik cukup signifikan, dan bahkan kalau kita ukur nih dari level harganya yang sebelumnya, yang mana pada saat itu orang-orang mungkin banyak yang mengatakan ya Bitcoin pas di 70 ribuan ini, wah Bitcoin bearish bisa ke 50.000. Sebenarnya jujur 50.000 ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang misalkan ke 40.000, ke 30.000, itu datanya mohon maaf dari mana teman-teman? Sebenarnya bukan nggak mungkin, karena everything can happen ya di financial market gitu. Tapi tentu ketika seseorang berbicara, itu dia harus punya yang namanya basis data yang jelas gitu ya. Karena kita tahu nih, bahkan dari sekarang ketika kita tarik dari harga bawah ke atas, ini udah naik 30-an% lebih gitu ya, 38 hampir 39%. Yang mana ketika Bitcoin ini berada di level yang bawah ya, kita harus tahu bahwasannya banyak nih floor price dari institusi-institusi seperti mungkin MicroStrategy dan lain-lain yang udah akumulasi di bawah-bawah gitu. Jadi average price mereka itu akan menjadi floor price, atau kayak semacam lantai ya, atau bantalan yang tebal gitu ya. Jadi butuh dana atau liquidity yang cukup besar gitu untuk membuat harganya justru turun ya, atau butuh penjualan yang cukup signifikan gitu. Sementara institusi, negara bahkan itu terus mengakumulasi. Jadi I think sebenarnya kalau turunnya agak jauh ya, let's say kayak ke ekstrim ke 30.000 gitu, sepertinya agak sedikit sulit teman-teman. Sekali lagi bukan nggak mungkin ya, karena ya everything can happen di financial market, kita nggak pernah tahu. Makanya kita harus analisa sesuai dengan preferensi kita juga. Tapi tentu dengan kita menganalisa itu harus punya basis data yang jelas, lebih kurang seperti itu. Dan untuk Bitcoin, jika memang ternyata skenario yang terjadi adalah yang seperti ini, di mana dia testing and then dia terkena rejection, ya wajar teman-teman. Dan di sini juga ada potensi ya. Untuk candle ini, mungkin candle hari ini teman-teman juga harus menunggu buat close-nya juga. Kenapa? Karena kita akan dapat konfirmasi nih dari candle yang ini, apakah kita bakalan dapat area imbalance nih, yang mana kalau per sekarang ya, ini kan di sini jadi terbentuk imbalance nih, tapi ini belum valid. Kenapa? Karena candlenya belum closing teman-teman. Ya kita lihat ya closingnya seperti apa, dan apakah akan meninggalkan imbalance gitu untuk pergerakan Bitcoin setidaknya dalam time frame daily-nya ini. Dan ya, jika terbentuk imbalance ya ada potensi ya, jika memang seperti ini kondisinya ya ada potensi ketika dia turun dia nge-fill untuk imbalance-nya, lebih kurang seperti itu teman-teman. Namun di sini jika ternyata Bitcoin ini harus mengalami penurunan dan terkena rejection nih, atau langsung turun nih, let's say seperti ini, ya bisa aja teman-teman. Tapi I think sebenarnya potensi yang cukup besar di sudut pandang saya, ini sekali lagi berdasarkan sudut pandang saya, bisa aja salah, makanya teman-teman harus analisa mandiri. Tapi based on POV saya atau sudut pandang saya, ya at least Bitcoin ada potensi ya buat coba untuk testing dulu nih, atau hit dulu ke resistance yang di atas. Tapi ternyata kalau dia langsung turun, ya mungkin kalau kita coba gunakan tools yang di sini ya. Nah, let's say di sini ini sebenarnya ada semacam area juga, atau area semacam area support minor lah ya, yang mana di sini sekitaran sini teman-teman.
Nah, di sini juga sempat tertahan atau sebelumnya sempat tertahan juga di area support minor ini, dan jika Bitcoin mengalami penurunan, ya ada potensi, at least dia testing nih di area support ini terlebih dahulu atau sekedar isi atau nge-fill imbalance yang tadi saya katakan gitu. Jadi itu beberapa potensi dari segi price action buat Bitcoin, tapi kalau teman-teman tanya, so far saya cukup bullish buat Bitcoin saya pribadi, dan I think, persentase Bitcoin untuk paling nggak testing di supply area ini tuh menurut saya pribadi cukup besar, tapi sekali lagi disclaimer not financial advice. Dan kemudian kalau kita lihat juga buat, chart lainnya, let's say kayak Bitcoin dominance. Nah, di sini dan mungkin ini yang agak teman-teman tunggu-tunggu ya buat pembahasannya, karena akhirnya kita melihat Bitcoin dominance ini mengalami penurunan yang lumayan, teman-teman. Dan di sini ya kita coba ukur penurunan Bitcoin dominance ya lumayan lah ya, sekitar 2-3%, teman-teman. Dan kalau kita mungkin intip dari daily-nya ya lumayan ya dalam hari-hari belakangan atau 2 hari terakhir, di sini turun 2%-an lebih. Dan kenapa ini menjadi chart yang mungkin atau gambar chart yang mungkin disenangi oleh para pelaku pasar? Karena kita tahu, teman-teman, Bitcoin dominance ini kan adalah suatu indeks ya, yang merepresentasikan dominasi Bitcoin di market kripto gitu. Dan kalau misalkan Bitcoin dominance-nya ini turun, tapi kita bisa lihat dan kita sama-sama tahu bahwasannya Bitcoin ini sedang mengalami kenaikan, ya maka mungkin teman-teman semua udah tahu bahwasannya pasti altcoin-altcoin itu akan kecenderungan rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan ya dari chart ini aja kita bisa tahu hal tersebut, yang mana mungkin kalau teman-teman cek porto kalian masing-masing, mungkin bagi para holder altcoin atau bahkan meme coin juga mungkin lagi senyum-senyum tipis nih atau senyum-senyum sedikit, karena memang harusnya buat value dari altcoin atau meme coin bahkan yang kalian hold itu sedang mengalami kenaikan untuk rata-ratanya. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan tentu dengan adanya penurunan di Bitcoin dominance ini juga pastinya akan berpengaruh ya untuk meningkatkan angka dari altcoin index ini atau altcoin season index yang ada di sini gitu, teman-teman. Dan meskipun demikian, tapi teman-teman itu harus realistis dulu mungkin buat teman-teman yang mengatakan bahwa altcoin season sudah dimulai gitu-gitu, teman-teman. Ya teman-teman harus sesuaikan buat, realistisnya, teman-teman, atau, teman-teman harus sesuaikan ekspektasinya, karena so far sebenarnya altcoin season index ini, kalau kita lihat ya buat altcoin season index angkanya masih cukup jauh daripada indeks atau angka indeks untuk menyatakan altcoin season, yang mana kalau nggak salah di atas 75 buat altcoin season index itu bisa dinyatakan. Dan kemudian juga kalau kita lihat chartnya lagi di BTCD atau Bitcoin dominance, ini dominasi market atau dominasi pasar Bitcoin di market crypto itu masih sekitar 63%-an, teman-teman, atau bahkan 63,61% gitu per video ini saya record. Jadi ya ini masih dominasi yang cukup signifikan gitu dari Bitcoin, dan di sini juga masih ada demand zone ya, yang mana mampu menahan pergerakan harga dari Bitcoin dominance, atau lebih tepatnya mampu menahan pergerakan, penurunan ya dari Bitcoin dominance gitu. Jadi teman-teman bisa pantau juga untuk BTCD ini untuk mungkin bisa nih lihat, gimana dominasi pasar Bitcoin di market crypto juga gitu. Dan terakhir kalau kita lihat chart dari total 3 di sini, lebih tepatnya chart total ya bukan total 3. Kalau total 3 kan itu adalah chart di mana Bitcoin dan Ethereum dikeluarkan, yang mana itu juga kalau kita cek nih sedikit di sini, mungkin kita spill sedikit ya, kita cek sedikit. Ya ini juga harusnya mengalami kenaikan gitu, dan udah breakout dari important areanya yang di sini. Tapi kalau kita coba lihat chart total nih, yang mana total ini kan adalah chart dari, keseluruhan market cap nih di market crypto, dan ini juga mengalami kenaikan, teman-teman. Dia juga breakout valid, teman-teman, dari demand zone-nya atau dari resistance-nya yang sebelumnya, dan sekarang udah jadi demand zone, yang mana sekarang kapitalisasi pasar Bitcoin ini udah tembus lagi di angka $3,2 triliun gitu ya, udah tembus dari $3,2 triliun gitu. Dan so far akhirnya kita bisa lagi nih bermain di range channel yang di sini, teman-teman. Dan mungkin kalau kalian tanya targetnya ke berapa, nah di sini kalau kita coba hapus sedikit lah buat ini, di sini kita bisa coba sedikit gambarin area resistance ya yang tertera di sini, teman-teman. Nah, lebih kurang seperti ini, kita bisa coba sedikit gambarin resistance-nya yang tertera di sini, dan kalau kita tarik ke sebelah, nah lebih kurang seperti itu, teman-teman. Jadi di sekitaran sini ada area resistance yang mungkin aja bisa dituju oleh chart dari total untuk, batas atas ya, atau untuk kita bisa lihat, resistance lah ya atau supply area dari chart total ini, teman-teman. Dan if ini breakout ya kita bisa lihat mungkin banyak banget harga koin-koin berterbangan, karena ini adalah bisa dikatakan all time high ya dari chart total ini sendiri. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan buat kalian yang tanya ini di angka berapa, ya kalian bisa lihat sendiri nih di sekitaran angka inilah ya, sekitaran 3,6 sampai 3,7 triliun US dollar. Dan ya tentu saya tahu ini butuh liquidity yang besar untuk sampai ke sana, tapi ya mari kita lihat nih dalam perjalanannya akan seperti apa. Dan di sini terakhir
Juga kalau misalkan kita lihat mungkin beberapa data yang menarik, ini mungkin ada beberapa data yang bisa saya kasih lihat ke teman-teman. Mungkin yang pertama dari CoinGlass, kita bisa lihat berapa banyak value yang terlikuidasi di Bitcoin teman-teman, sekitar 353 million of dollar, itu gede banget teman-teman. Dan seperti yang sudah saya prediksikan sebelumnya, pasti short position yang banyak kena makan teman-teman, yang mana ini sebagian besar ini dikuasai ya untuk, total value yang terlikuidasi oleh short position, yang mana value yang terlikuidasi di short position ini sekitar 329 million of dollar teman-teman. Di sini juga Bitcoin ada peningkatan volume sekitar 29%-an, dan volume Bitcoin ya kalian bisa lihat sendiri angkanya di berapa ya, sekitar 141 billion of dollar, itu gede banget teman-teman. Dan kalau kita lihat dari segi analitiknya buat Bitcoin ini sendiri, kita bisa menjumpai data bahwasannya di bulan Mei ini akhirnya Bitcoin juga mendapatkan return yang cukup positif ya. Setidaknya di bulan Mei ini juga diawali dengan cukup positif, yang mana per video ini saya record, Bitcoin ini returnnya udah plus 9,29% untuk bulan Mei. Dan kalau kita slide ke bawah, buat kuartal 2 juga most likely ya, Bitcoin ini akan berpotensi nih untuk closing dalam keadaan yang positif, yang mana sekarang ini average-nya aja udah di angka plus 24,8%. Dan ya mari kita lihat lah ya buat Bitcoin ini, akan ke berapa nanti, dan most likely setidaknya dalam jangka waktu dekat seperti yang saya katakan sebelumnya dari outlook saya pribadi ya, ini melihat bahwasannya Bitcoin ada potensi nih buat paling enggak untuk menguji dulu di supply area-nya dengan berbagai skenario dan kemungkinan yang udah saya paparkan sebelumnya. Dan ya lebih kurang kayak gitu buat analisa saya pribadi seputar Bitcoin. Dan kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung aja di kolom komen. Dan kalau teman-teman mau request analisa koin tertentu atau mungkin analisa atau bahas-bahas hal tertentu, boleh banget komen aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.